Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 05 Bermani Ilir. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan TU SD Negeri 05 Bermani Ilir. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif. Saya Septi Puspitasari, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kepahyang. Bu, wajib tahu bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Di sini ada teori kontrol yang dari Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory atau teori kontrol yang miskonsepsi yang selama ini kita ketahui, yaitu ilusi kita sebagai guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu miskonsepsi kita selama ini. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, boleh berupa hadiah. Itu jangka panjangnya kurang terlalu baik. Misal, hari ini saya beri hadiah untuk yang mendapat juara 1. Hari ini saya mendapat hadiah yang mendapat nilai 100. Ketika besok saya tidak menggunakan itu lagi, dia 100. Bu, hari ini saya 100. Tetapi kenapa hari ini saya tidak mendapat hadiah? Jadi dia hanya sebatas hadiahnya yang dia mau. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini masih miskonsepsi. Menggunakan kritik, rasa bersalah, mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi kalau kita buat dia merasa bersalah, ketika dia salah, kita menyalahi. Nah, kalau kamu buat salah, bagaimana orang tua kalian? Bagaimana ini? Bagaimana kedepannya nanti? Itu masih miskonsepsi tentang kontrol sebenarnya. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma? Sebelumnya dulu kita mengetahui adanya stimulus dan respon. Apa yang kita beri, itu yang kita dapat. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita yang selama ini masih miskonsepsi terhadap diri kita. Nah, bagaimana kita mengubah? Kita melihat dunia, berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen R. Covey. Nah, apa makna disiplin itu sendiri? Nah, saya kembalikan. Kalau kita kembalikan ke Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, pasti yang kita tahu itu aturan, patuh, dan hukuman. Itu ketika mendengar kata disiplin. Nah, kita mendengar disiplin, itu yang terlintas ya, yang pastinya. Satu lagi hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena
belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu jangan digunakan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Iya, boleh Pak. Ya. Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Ini salah satu bapak pendidikan. Ketika kita belum merdeka, dia sudah memerdekakan muridnya. Itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebelum kita merdeka, dia muridnya sudah merdeka duluan. Karena kalau kita belum memerdekakan murid masih dengan hukuman, itu sama seperti penjajahan dulu. Karena masa penjajahan dulu dia pakai hukuman, dia mengajarkan murid kita Indonesia gunanya untuk mereka nanti. Seandainya dia tidak mengerti matematika, ya rugi orang Belanda. Nah, jadi ketika Ki Hajar Dewantara dia merdekakan diri muridnya. Jangan sampai murid kita itu hukuman. Kalau kita masih menggunakan paradigma itu, berarti kita masih di zaman penjajahan. Sedangkan kita sudah 77 tahun merdeka. Bagaimana cara menciptakan nilai-nilai disiplin? Itu kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai satu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Di program guru penggerak itu ada yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sana ada ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Jika kita menanamkan nilai-nilai itu, mereka akan tertanam dari diri sendiri, bukan paksaan untuk melaksanakan disiplin. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kita punya 3 pilihan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini pada murid? Apakah kita sudah memerdekakan murid kita? Apakah kita masih menggunakan hukuman? Atau masih ada dorong-dorongan ketika kita mengajar itu karena ingin pujian, ingin penghargaan, ingin upah, ingin disegani. Diana Goslen dalam bukunya Restitusi School Discipline ada 3 motivasi manusia untuk berperilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sangat menghindari itu, jadi tidak mau mendapat hukuman, tidak nyaman, akhirnya kita disiplin. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ataukah kita yang termasuk orang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif, tujuan dari disiplin positif itu sendiri menanamkan motivasi ketiga, yang poin ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan paksaan dari luar. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau dia mau sendiri dari hatinya,
jangkanya nanti dampaknya jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, itu mau dia ada atau tidak, dia tidak ada pengaruhnya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai satu tujuan yang mulia. Hukuman dan penghargaan. Ini ada salah satu kasus. Mungkin dulu juga kita masih sering seperti ini. Nah, kasusnya IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkannya dari tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kalau dari kasus ini benar atau salah? Apakah kita masih menggunakan teori ini? Semoga walaupun kemarin masih, kita rubah paradigma kita. Mari Pak Ibu, kalau tidak kita berubah, kalau kita tidak sebagai guru mengubahnya, tidak akan berubah pendidikan kita. Kitalah ujung tombaknya, kita guru SD. Kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Ketika dia seperti ini, apakah IPA malu? Malu. Harga dirinya terluka. Mungkin besok dia malu lagi ketemu temannya, ataupun dalam sebulan, 2 bulan, atau setahun. Iya, bisa jadi trauma atau tidak mau sekolah lagi. Saya harap tidak ada lagi di pendidikan kita yang seperti ini. Ayo rubah paradigma kita guru. Nah, di sini ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu adalah salah satu identitas gagal. Jadi jangan lagi disiplin dikaitkan dengan hukuman. Mari kita rubah paradigma itu. Dan identitas sukses kita punya, ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harusnya tidak terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Itu mungkin bisa dibaca, tapi lebih jelasnya lagi, hukuman itu murid jadi korban, bisa diabaikan, murid tersakiti. Kalau konsekuensi itu, kita buat keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini, apalagi kita di sini 100% dan mayoritas kita muslim, kita tanamkan nilai-nilai agama. Kalau kita berbuat seperti ini, itu akan dinilai dari agama kita. Nilai-nilai keagamaan itu sangat bagus jika kita masukkan ke semua materi pelajaran kita. Adanya konsekuensi itu masih identitas sukses. Jadi kita punya konsekuensi dengan anak. Ajak anak buat peraturan kelas, tapi ajak anak, bukan kita yang membuat peraturan. Anak harus menurut 100%. Kita ajak anak, sebaiknya kelas kita itu cek mana. Kalau berjalan cek mana, ngerjakan tugas cek mana. Ketika dia melanggar, kita apa? Itu namanya konsekuensi. Jadi ketika dia melanggar, oh iya, dia ingat peraturan tadi dia buat bersama-sama. Tapi kalau kita buat aturan harus nurut, nah itu termasuk kehukuman. Itu identitasnya gagal. Jadi kalau kita mau identitas kita sukses, ayo kita buat keyakinan kelas kita, ajak ke anak-anak sama-sama. Mau kita cek mano, kita merdekakan anak kita. Nah jadi ketika dia tidak buat PR, itu namanya konsekuensinya. Dia mengerti, dia paham. Dan ada namanya jadi restitusi. Ketika anak buat
ajak dia menyelesaikan masalah dengan namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang 3, menanyakan keyakinan. Bila kita sudah buat keyakinan kelas kita akan memperbaiki semuanya. Jadi pertama, jika anak masih melanggar, kita stabilkan dulu. Jangan pojokkan dia yang sudah bersalah, karena dia pasti punya alasan setiap kesalahan. Ambil lagi, jadi kita rangkul, kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada, kita tidak pernah luput dari kesalahan. Namanya kita manusia. Terus validasi tindakan yang salah, katakan kita punya pasti alasan melakukan itu. Tanyakan apa alasannya. Misalnya jika dia mencuri uang temannya, kita rangkul dulu, ajak dulu berbicara yang baik. Pasti dia punya alasan. Apakah tadi belum sarapan? Apa tidak makan di rumah tadi? Nah, apa tidak dikasih duit? Nah, iya Pak. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinannya, Pak. Keyakinan kelas apa? Tadi kita buat bagaimana cara dengan teman. Apakah boleh mengambil duit teman? Apakah boleh kita mengganggu teman? Kalau mereka yakin itu tidak bagus, nah berarti dia tahu itu tidak bagus. Nah, cek mana keyakinan kelas kita? Padahal itu tidak bagus. Ada 5 posisi kontrol. Kita guru punya 5 posisi dan bisa pilih. Hanya kita yang bisa pilih. Kembali ke diri kita. Mau jadi penghukum, mau menjadi pembuat merasa bersalah, mau jadi teman untuk murid kita, mau jadi pemantau atau manajer. Kalau penghukum semua tahu, apapun hukumannya baik fisik maupun verbal, itu kita termasuk di posisi kontrol penghukum. Jika kita merasa bersalah, bicaranya lemah lembut tapi menyakitkan, itu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, penghukum, ini termasuk identitas gagal. Ini adalah alternatif terakhir, atau bila perlu jangan sampai digunakan lagi. Karena kita kembali, kita merdeka. Anak kita merdekakan dulu, dan kita juga dengan guru harus merdeka. Ada teman, kita sebagai teman, ada yang pemantau, lihat perilaku anak kita, ajak lagi. Nah, yang terbagus itu adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi jika dia bersalah, ajak dia diskusi. Jika buat keyakinan kelas, ajak anak-anak muridnya, jangan hanya kita. Ya, ketika dia bersalah, kembalikan lagi kepada mereka. Mau memperbaikinya seperti apa? Ya. Baiklah, hanya itu materi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita di sini seluruh dewan guru beserta staf, beserta murid-murid kita bisa melaksanakan merdeka belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali